Pernah penasaran gak sih, kenapa ya air di bumi itu kayak nggak ada habisnya? Padahal miliaran orang pakai air setiap hari loh. Nah, sekarang yuk kita bedah rahasia di balik semua ini. Yang ternyata jawabannya ada di sebuah sistem keren bernama siklus hidrologi. Coba deh bayangin, pagi ini aja Anda pasti udah pakai air kan? Buat sikat gigi, mandi, bikin kopi. Rasanya air itu selalu ada, gampang banget didapat. Tapi, kalau hampir 8 miliar orang di dunia melakukan hal yang sama setiap hari, kok bisa persediaannya nggak pernah habis? Aneh kan? Dan itu baru hitungan di Indonesia aja loh, belum skala globalnya. Jumlah air yang kita konsumsi setiap hari itu, wah, banyak banget. Jadi apa dong rahasianya? Gimana caranya planet kita ini memanage semua ini? Jawabannya, ternyata ada di sistem daur ulang super canggih milik planet kita sendiri. Anggap aja ini mesin daur ulang air alami terbesar dan terbaik di alam semesta. Oke, mari kita kenalan sama pahlawan utama cerita kita hari ini, siklus hidrologi. Gampangnya gini, air di planet kita itu nggak pernah diam. Dia selalu bergerak dalam sebuah perjalanan yang nggak ada akhirnya. Dari permukaan bumi, naik ke langit jadi awan, terus turun lagi ke bumi. Nah, perjalanan bolak-balik inilah yang bikin jumlah total air di bumi itu relatif stabil dari jutaan tahun lalu sampai sekarang. Keren banget kan? Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, namanya siklus pendek. Ini ibaratnya kayak liburan singkat buat setetes air, dan lokasinya kebanyakan cuma di atas lautan aja. Prosesnya gampang banget. Pertama, matahari manasin permukaan laut. Airnya berubah jadi uap, terus naik ke atas. Itu namanya evaporasi. Nah, karena di atas udaranya lebih dingin, uap air tadi ngumpul, jadi padat dan membentuk awan. Ini kita sebut kondensasi. Kalau awannya udah keberatan, udah penuh banget, airnya tumpah deh jadi hujan, balik lagi ke laut. Udah, gitu aja. Satu putaran selesai. Tapi tunggu dulu. Ternyata yang berkeringat kena panas matahari itu bukan cuma lautan. Tanaman juga ikutan loh. Mereka juga melepaskan uap air lewat daunnya. Prosesnya disebut transpirasi. Bahkan air hujan yang cuma nempel di daun kadang-kadang bisa langsung menguap lagi ke udara sebelum sempat jatuh ke tanah. Jadi tumbuhan juga pemain penting nih. Nah, sekarang ceritanya makin seru. Gimana kalau si air ini nggak cuma muter-muter di atas laut aja? Yuk kita ikuti perjalanannya yang lebih jauh, yaitu ke daratan di siklus sedang. Ini pertanyaan kuncinya. Coba bayangin, kalau semua awan itu mager dan cuma ngumpul di atas lautan, daratan kita ini bakal jadi apa? Gurun pasir semua kan? Untungnya nggak gitu. Terus gimana caranya air ini bisa dikirim ke tempat kita? Jawabannya adalah adveksi. Sederhananya, adveksi ini kayak jasa kurir dari alam, dan kurirnya adalah angin. Angin inilah yang niup awan-awan dari lautan, membawanya melewati pulau dan gunung buat ngantrin paket hujan ke daratan. Tanpa adveksi, ya kita nggak bakal pernah ngerasain hujan. Begitu hujan turun di darat, si air ini punya dua pilihan jalan pulang. Pertama, dia bisa ngalir aja di permukaan tanah, masuk ke parit, ke sungai, terus balik lagi ke laut. Itu namanya limpasan atau runoff. Pilihan kedua, dia bisa meresap masuk ke dalam tanah. Ini namanya infiltrasi buat ngisi ulang cadangan air tanah kita yang super penting. Sebelum akhirnya pelan-pelan ngalir lagi ke laut. Oke, sekarang kita masuk ke perjalanan air yang paling ekstrim dan paling lama. Di sini, wujud air bukan cuma cair atau uap, tapi juga beku jadi es. Selamat datang di siklus panjang, sebuah perjalanan yang super lambat. Bayangin lagi awan yang sama, dianterin sama angin, tapi tujuannya bukan ke kota tropis. Kali ini tujuannya ke puncak gunung yang super dingin atau ke kutub. Nah, di tempat sedingin itu, yang turun dari langit bukan lagi tetesan air biasa. Di sini, yang turun itu salju. Salju ini turun terus, numpuk dari tahun ke tahun, makin padat, sampai akhirnya membentuk lapisan es raksasa yang kita sebut gletser. Air di sini ibaratnya dimasukin ke kapsul waktu beku. Dia bisa tersimpan di sana selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Di dunia beku ini, ada satu trik sulap alam yang unik, namanya sublimasi. Bayangin deh, es atau salju yang padat bisa langsung berubah jadi uap air tanpa harus mencair dulu. Kayak loncat fase gitu, dari padat langsung jadi gas. Ini jalan pintas yang langka banget dalam siklus air. Tapi, ya, cepat atau lambat, gletser ini pasti akan mencair. Air yang mungkin udah membeku dari zaman es, akhirnya bebas juga. Dia ngalir menuruni gunung, masuk ke sungai, dan memulai lagi perjalanannya yang super panjang kembali ke laut untuk mengulang semua dari awal. Oke,
Jadi kita udah lihat 3 petualangan air yang luar biasa kan? Tapi disinilah poin yang paling krusial buat kita. Walaupun bumi punya sistem daur ulang air yang sehebat ini, kita harus ingat, ini adalah sebuah siklus, bukan jaminan pasokan air bersih tak terbatas di keran kita. Jadi kalau kita rangkum, kelihatan kan polanya? Siklus sedang itu pengembangan dari siklus pendek, terus siklus panjang itu versi ekstrim dari siklus sedang. Semuanya saling nyambung. Dari putaran cepat di laut, perjalanan ke darat, sampai petualangan beku ribuan tahun. Kompleks dan indah banget kan? Nah, ini dia inti dari semuanya. Dengerin baik-baik ya. Betul, jumlah total air di planet ini nggak akan habis karena terus berputar. Tapi, jumlah air bersih yang bisa langsung kita pakai buat minum, mandi, dan masak, itu jumlahnya sangat-sangat terbatas. Ini 2 hal yang beda jauh dan penting banget buat kita sadari. Gini deh, anggap aja sumber air bersih kita itu kayak botol minum canggih yang bisa ngisi ulang sendiri, tapi butuh waktu seminggu buat penuh. Kalau kita minum isinya sampai habis cuma dalam sehari, ya botolnya bakal kosong kan? Nah, siklus alam juga butuh waktu buat ngisi ulang sungai dan danau. Sementara kita pakainya setiap detik, setiap hari. Jadi, lain kali Anda buka keran, coba deh berhenti sejenak dan bayangin, air yang keluar itu mungkin pernah jadi bagian dari gletser purba, pernah jadi awan di atas Samudra Pasifik, atau pernah jadi hujan yang nyiramin hutan Amazon. Perjalanannya abadi. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, di babak selanjutnya dari kisah air ini, kita mau jadi bagian yang seperti apa?